Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton Konflik TV yang berbahagia, pernahkah Anda berpikir musibah yang ditakdirkan menimpa Anda itu tertolak atau tidak jadi menimpa Anda lantaran doa-doa yang Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal ini memang sepele dan saya yakin banyak di antara kita yang tidak pernah memikirkannya. Memang tidak begitu penting untuk dipikirkan, tetapi jika Anda menyadari kekuatan doa Anda dapat menghalau musibah yang tertakdir untuk Anda, maka insya Allah Anda akan lebih optimis lagi dan lebih istiqomah lagi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kesadaran ini akan membawa Anda pada keimanan dan ketakwaan yang lebih baik dan lebih kuat lagi, insya Allah. Lantas, apakah benar doa itu dapat membatalkan musibah? Saya jawab benar, karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah yang menjelaskan tentang kekuatan doa dalam menolak musibah. Karena itu ada istilah doa tolak bala. Terlepas dari doa khusus yang berhasiat menolak musibah, sejatinya setiap doa dapat menolak musibah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya begini: tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sebelum musibah menimpa kita. Atas dasar ini pula, setiap kali saya menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar arti mimpi yang artinya kurang baik, saya selalu menganjurkan untuk berbanyak berdoa kepada Allah, memohon semoga dijauhkan dari hal-hal buruk. Jika Anda pernah bertanya seputar mimpi di channel ini dan di akhir jawaban ada anjuran untuk berdoa, maka inilah alasannya, karena doa Anda akan menolak musibah yang mungkin ditakdirkan untuk Anda. Dalam sebuah riwayat lain dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu yang artinya, tidak ada gunanya waspada menghadapi takdir, namun doa bermanfaat menghadapi takdir sebelum dan sesudah ia turun. Pada saat musibah itu ditakdirkan turun dari langit, maka ia segera disambut dari bumi dengan doa. Keduanya lantas saling bertarung hingga datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itulah kekuatan doa. Jika ada takdir buruk yang mengarah kepada Anda, maka doa Anda lah yang akan melawannya. Bisa dibayangkan ibarat pahlawan super yang menghalau jatuhnya meteor ke bumi, maka pahlawan super itulah doa Anda. Lantas, apakah takdir musibah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar akan tertolak alias tidak akan menimpa? Itu tergantung dari doa Anda sendiri. Jika doa Anda itu kuat, maka musibah itu akan tertolak. Jika doa Anda lemah, maka musibah itu akan menimpa Anda, tapi dengan efek yang tentu tidak terlalu besar. Wallahu a'lam. Hal ini pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau berkata, jika perisai doamu lebih kuat dari musibah, ia akan menolaknya. Tetapi jika musibah itu lebih kuat dari perisai doamu, maka ia akan menimpamu. Namun setidaknya tetap akan mengurangi efeknya. Adapun jika perisai doamu seimbang dengan kekuatan musibah, maka keduanya akan bertarung. Karena itu teman-teman sekalian, yang menjadi PR kita saat ini yaitu bagaimana caranya agar doa kita itu lebih kuat dari musibah yang ditakdirkan untuk kita. Ingat, dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan begitu jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima setiap doa hamba yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat.
Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Jika Anda bertanya bagaimana cara agar doa Anda bisa lebih kuat dari musibah, maka jawabannya ada dalam firman Allah SWT yang saya sebut tadi, yaitu penuhi perintahnya dan tingkatkan keimanan kepadanya. Maka Allah SWT insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita, yang artinya doa kita akan bisa lebih kuat dari musibah yang tertakdir untuk kita, insya Allah. Selain dua hal itu, agar doa Anda lebih kuat dari musibah, maka patuhi pula adab-adab dalam berdoa, yang diantaranya pertama, berwudu. Kemudian jika sempat, sholatlah 2 rakaat. Kemudian yang kedua, berdoa menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, berdoa itu dianjurkan mengangkat tangan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang keempat, jangan lupa untuk beristighfar, bersolawat, dan mengucap hamdalah sebelum mengutarakan doa Anda. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar ada seorang yang berdoa tetapi tidak diawali dengan memuja Allah dan tidak pula membaca sholawat. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau mengundang orang tersebut dari depan orang itu juga para sahabat yang lain. Beliau bersabda, jika di antara kalian berdoa maka harus diberi pujian kepada Allah SWT, membaca sholawat, lalu berdoalah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yang kelima, bersedekahlah, karena sedekah memiliki nilai pahala yang sangat besar, dan salah satu keutamannya yaitu menghalau mara bahaya atau keburukan. Hal ini ada keterangannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yang artinya, bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keenam, yakin dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan yang ketujuh, berdoalah di waktu-waktu yang ijabah. Nah, tentang waktu ijabah untuk berdoa ini nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya, di video yang lain. Dan yang kedelapan, husnudzon kepada Allah SWT, dan tidak menuduh Allah telat mengabulkan doa kita. Karena sungguhnya Allah memiliki cara tertentu dalam mengabulkan doa-doa hambanya. Bisa saja doa itu dikabulkan pada hari itu juga, tetapi bisa juga beberapa hari, minggu, hingga bulanan. Atau bisa juga Allah mengganti pengabulan doa kita dengan pahala. Wallahu alam. Nah, itulah teman-teman sekalian 8 adab berdoa yang harus dipenuhi agar doa kita bisa lebih kuat dari musibah yang akan menimpa. Oke teman-teman sekalian, saya cukupkan sampai di sini dulu penjelasan tentang kedahsyatan doa dalam menghalau datangnya musibah. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang pernah bermimpi buruk dan artinya pun buruk, maka sekali lagi sedangkan perbanyak berdoa kepada Allah SWT, mohon agar dijauhkan dari keburukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.